Kan kalau di dalam Alkitab itu Tuhan menciptakan manusia itu di hari ke-7 ya Pak Pendeta, yang benar ya. Di hari pertama menciptakan hari ke-6. Hari ke-6 ya, hari ke-6. Hari pertama menciptakan apa Pak Pendeta? Terang. Hari kedua langit bumi apa begitulah ya. Iya. Baru hari ke-5 dan ke-6. Hari ke-7 istirahat ya Tuhan ya. Sabat ya. Makanya hari Minggu ya, hari untuk Tuhan ya Pak Pendeta ya. Wah, ternyata menurut orang-orang Kristen, Tuhan mereka ini ada istirahat ya, capek mungkin tapi kayak ya. gini, tadi kan Pak Pendeta bilang kan Tuhan itu satu. Ya. Surga itu satu. Ya. Tapi kenapa agama itu banyak? Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction. Sahabatku muslim semua, kali ini kita akan menyaksikan video ini saya ambil dari podcastnya Dr. Richard Lee. Jadi sahabatku semua, kalau ingin melihat video aslinya bisa langsung ditonton di sana ya. Saya cuma mengambil video sedikit dan ini yang akan kita reaksi ya. Jadi di sini Pendeta Gilbert mengatakan semua agama itu sama baik dan lain sebagainya. Pokoknya samalah, sama-sama baik. Jadi ini yang harus kita waspadai ya, karena mereka kadang-kadang ada yang mengatakan agama itu sama, semua sama-sama baik. Jadi ini tujuannya adalah bagi orang-orang di luar Kristen yang imannya lemah. Jadi mereka kalau ingin pindah ke Kristen ini biar mudah begitu ya. Karena semua agama itu sama-sama baik. Tapi dalam Islam agama itu tidak sama. Contohnya umat Islam menyembah satu-satunya Tuhan pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi umat Kristen mereka menyembah 3 Tuhan ya, Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja simak videonya. Kalau Tuhan itu satu, berarti 4 dari 5 agama di Indonesia itu ada yang salah Pak Pendeta? Enggak. Karena yang pertama, God is God. Dia terlalu luas untuk dibatasi oleh satu yang bernama agama. Dia terlalu luas gitu. Ini kan agama itu kan sama, kalau saya bilang sama seperti orang pegang gajah kan. Yang satu cuma pegang kakinya, dia bilang wah Tuhan itu seperti pohon yang besar gitu. Satu pegang buntut, Tuhan itu kecil, halus, lembut sekali. Yang satu pegang kupingnya, Tuhan tuh luas tapi tipis gitu. Ya kan? Yang satu pegang belalainya, Tuhan tuh panjang gitu. Yang mana Tuhan? Terus gajahnya marah-marah gitu. Wah, kamu salah. Enggak, gajahnya senyum-senyum aja gitu. It's me gitu. Nah, jadi menurut Pendeta Gilbert, semua agama itu sama dan tidak ada yang salah. Dan sampai dia ini mengibaratkan Tuhan itu seperti gajah ya. Jadi kalau menurut keyakinan umat Islam, ya Islam agama yang paling benar. Dan kalau menurut umat Hindu, pasti Hindu agama yang paling benar. Dan kalau menurut umat Kristen, pasti Kristen agama yang benar. Tapi apakah benar agama Kristen ini betul-betul agama yang diturunkan oleh Tuhan? Dan Tuhan umat Kristen ini betul-betul pencipta alam? Karena kalau menurut umat Islam, Tuhannya umat Kristen itu adalah Nabi Isa.
atau Yesus itu adalah nabinya umat Islam, bukan Tuhan. Tapi kenapa Yesus ini dijadikan Tuhan? Karena mereka meyakini bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Oke, saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidupnya. Udah sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak benar, semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum mabuk, ngaco segala macam, menit terakhir dia lihat gini, dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam. Gue mau berdoa lah minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh di menit terakhir mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa. Terakhir dia murtad. Wah, ini sepertinya Pendeta Gilbert ini menyindir Dr. Richard Lee ya, karena beliau ini sudah mu'alaf. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa. Terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah, percuma lah. Wow, merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka, akhirnya apa? Mati. Neraka, akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang. Yang Tuhan mau. Kan gitu. Ya kan? Nah yang Tuhan mau dia udah sampaikan pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Nah, jadi Pendeta Gilbert ini seolah-olah mengatakan bahwa orang-orang yang mu'alaf atau dia mengatakan murtad begitu ya. Jadi ini masuk neraka. Padahal orang-orang yang mu'alaf ini pasti akan masuk surga ya. Karena setiap pengikut Nabi Muhammad ini sudah dijanjikan surga ya bagi mereka-mereka yang mau. Terus pertanyaannya, Tuhannya tersenyum gak di surga? Atau dia marah-marah gitu? Oh ini tafsir salah. Ini. My God is not high blood pressure God gitu. Tuhan saya bukan Tuhan yang darah tinggian gitu. Yang duduk di surga tuh cuma nyari kesalahan orang gitu. Oh ini salah nih, ini salah nih. Enggak. Kalau dalam Alkitab dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan tuh cuma mau menyelamatkan. God is in salvation business. Tuhan itu Allah bukan dalam neraka. Nah ini saya ditanya orang. Kalau Tuhan itu baik kenapa Tuhan ciptakan neraka buat manusia? Lah, kalau di Alkitab jelas. Di Alkitab dibilang neraka itu untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Bahasa Alkitab bilang gini, iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti bukan untuk manusia? Bukan untuk manusia, untuk iblis. Saya penasaran balik lagi apakah kan kalau di dalam Alkitab itu Tuhan menciptakan manusia itu di hari ke-7 ya Pak Pendeta, ini benar ya? Di hari pertama menciptakan hari ke-6. Hari ke-6 ya, hari ke-6. Hari pertama menciptakan apa Pak Pendeta? Terang. Hari kedua langit bumi apa begitulah ya. Iya. Baru hari ke-5 dan ke-6. Hari ke-7 istirahat ya Tuhan ya. Sabat ya. Makanya hari Minggu ya, hari untuk Tuhan ya Pak Pendeta ya. Wah, ternyata menurut orang-orang Kristen, Tuhan mereka ini ada istirahat ya, capek mungkin ya. Iya. Pada hari ke-7 Tuhan itu istirahat menciptakan sesuatu. Ya, ada-ada aja ya. Tapi kalau kita lihat Pak Pendeta berdasarkan sains, maka manusia itu tercipta bukan di hari ke-6 Pak Pendeta. Belum tahu saya itu. Manusia kan tercipta kan sudah, bumi itu sudah tercipta jutaan tahun
bukan dari terang, tapi jutaan tahun sudah berlalu. Jadi dari semuanya air, lalu ada renik, bakteri, dan lain Big Bang. sebagainya. Kita sepakat dulu satu, Tuhan cuma satu. Sorga cuma satu. Iya kan? Pak Pendeta. Harus satu. Nah, Pak gitu. Pendeta tapi kayak gini, tadi kan Pak Pendeta bilang kan Tuhan itu satu. Ya. Surga itu satu. Ya. Tapi kenapa agama itu banyak? Penafsiran. Penafsirannya. Tapi kan penafsiran ini berbeda-beda Pak Pendeta. Ya. Yang satu harus datang ke gereja dengan rapi, menggunakan sepatu terbaik. Yang satunya lagi untuk masuk ke rumah Tuhan harus melepaskan alas kaki. Alas kaki. Yang satunya boleh minum alkohol. Yang satunya alkohol itu adalah haram. Yang satunya boleh makan babi, yang satunya lagi tidak boleh makan babi, yang satunya lagi tidak boleh makan sapi, yang di sebelah sana lagi. Ini semua punya versinya masing-masing Pak Pendeta. Apakah ini Tuhan nyampaikan lalu dengarnya beda-beda? Atau Sebetulnya bagaimana? kalau kita pikir, tujuannya sama nggak? Sama. Kenapa? Karena gini, kenapa yang satu bilang nggak boleh makan sapi, satu bilang nggak boleh makan babi? Intinya kan pembatasan. Betul nggak? Gitu. Ini saya nggak ngomong agama lain loh. Di agama Kristen aja, Advent nggak boleh makan babi. Nggak boleh makan babi. Oh ya? Oh, Advent nggak boleh makan babi dong. Nah, tapi Nggak makan daging atau nggak boleh makan daging? nggak makan babi, nggak minum kopi, nggak minum teh, gitu. Pokoknya hanya yang produk alamiah aja, gitu. Nggak boleh begitu-begituan. Itu Advent. Nah, Emang babi nggak alami? tapi masuk di semua aturan yang ada di Muslim, sebetulnya ada di Imamat pasal 11. Kan itu Alkitab. Oke. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Nah itu kan semua kan adanya di Al-Quran. Karena Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Karena kitab-kitab yang terdahulu sudah banyak sekali yang direvisi tidak asli dan disalah artikan. Jadi Al-Quran kitab penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama. Sebetulnya sama aja. Cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya. Betul. Nah, jadi ketika Pendeta Gilbert ini ditanya, jika semua agama itu sama, kenapa nggak masuk Islam saja? Dia mengatakan karena dia masih suka makan babi. Padahal babi itu haram. Itu pun tertulis dalam kitab mereka sendiri ya. Nah, makanya kenapa mereka ini orang-orang Kristen ini suka melawan kitabnya sendiri, alias tidak taat, tidak patuh terhadap kitabnya sendiri. Makanya Yesus berpesan kepada umat-umatnya agar mereka ini mengikuti nabi yang akan datang, nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tertulis dalam ayat-ayat Injil. Satu pertanyaan awal yakni, apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, Iqra. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi
29.2.12. Nah, Boleh baca dulu. berarti itu nubuat untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, sebentar Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana. Ustaz. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'adal qori. Itu nubuat ya, semua senang. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Ada di Yesaya. Ada. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Subhanallah. Demikian Ustaz.